Ahmad menahan tubuhku dengan sekuat tenaga. Bahkan kakinya yang sedang duduk bersila pun sengaja direntangkan agar aku tidak mundur dan kabur lagi keluar saung. Aku takut, Mat. Aku takut melihat makhluk itu," kataku dengan sedikit terbata-bata kepada Ahmad. "Aku juga takut. Maman juga," kata Ahmad sambil menunjuk ke Maman yang menunduk dan tidak berani menatap jelangkung ataupun makhluk yang ada di sampingnya. "Tapi kasihan Rusdi, kalau kita tidak menuruti apa yang dia mau, kalau jiwanya tidak kembali, dan dia kaku seperti ini hingga besok pagi gimana?" Sambil menggerakkan kepalanya ke arah Rusdi yang ada di sebelahnya. Aku yang mendengar apa yang Ahmad katakan kini menengok ke arah Rusdi yang ada di sebelahnya. Dia yang masih duduk bersila dengan tatapannya yang kosong dan tubuhnya yang dingin dan kaku. Sehingga hal itu membuatku yang awalnya ingin kabur, kini mencoba memberanikan diri bersama Ahmad dan Maman yang ada di dalam saung tersebut. Trak, 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 trak. Jelangkung itu tiba-tiba bergerak dan memutar kepala yang terbuat dari batok kelapa, sehingga membuat tali yang mengikatnya putus. Entah apa yang makhluk itu lakukan, namun secara tiba-tiba, aura yang ada di sekitar saung menjadi lebih dingin dari sebelumnya, bahkan membuat kita semua yang duduk begitu kedinginan. "Wah, banyak yang datang nih, tidak bisa masuk semua ke jelangkungnya," kata makhluk itu sambil tersenyum. Cahaya dari lampu minyak yang menyinari makhluk itu semakin membuat wajahnya semakin menyeramkan. Seluruh tubuhnya yang putih kini terlihat jelas. Saking jelasnya, dia mewujudkan dirinya di dalam saung ini. Cahaya dari lampu minyak pun tidak bisa menembus tubuhnya yang putih itu. Situasinya sangat tidak terkendali. Aku yang berusaha bertahan pun hanya bisa memejamkan matanya sambil membiarkan jelangkung yang dipegang bergerak tidak tentu arah. Hanya Ahmad yang berusaha membuka mata, meskipun dirinya tidak mau melihat ke arah kiriku karena ada makhluk yang kini tampak kegirangan ketika jelangkung itu semakin liar. Suasana saung semakin mencekam. Aku hanya bisa berharap bahwa permainan ini akan segera berakhir. Namun rupanya tidak semudah itu permainan jelangkung ini selesai. Sebuah permainan yang berguna untuk menarik makhluk halus dan masuk ke dalam jelangkung itu rupanya tidak mengundang makhluk yang ada di sebelahku saja. Kertak, kertak. Dari arah atap saung terdengar suara yang sangat gaduh, seperti ada beberapa orang yang muncul dan duduk di atap dari saung tersebut. Aku dan Ahmad tiba-tiba refleks melihat ke atas dan melihat beberapa kali atap saung seperti ada sesuatu yang menginjaknya. Suara-suara gaduh itu membuat makhluk tersebut semakin senang. Jelangkung yang kita pegang bersama-sama tiba-tiba bergerak dengan semakin liar. Bahkan gerakannya sama sekali tidak terkontrol. Jelangkung itu bergerak ke sana kemari dan kembali mencoret-coret spidolnya ke saung. Bahkan makhluk yang awalnya duduk bersama kita berempat kini terlihat berdiri dengan jelangkung yang bergerak ke sana kemari dan semakin tidak terkendali. Hingga tepat di depanku, sebuah kepala tiba-tiba muncul dengan posisi terbalik. Rambutnya yang panjang kini terurai ke bawah dengan mata yang berada di bawah dan mulut di atas. Wajahnya tampak hancur. Banyak sekali bekas-bekas kulit yang terkelupas dan berdarah berwarna merah. Bahkan di sekitar area mata terlihat menghitam dengan mata yang putih semua, tanpa pupil mata sama sekali. Kepalanya digoyang-goyangkan dengan rambut panjang yang merumbai ke bawah membuatnya menjadi sangat menakutkan untuk dilihat. Wajahnya terlihat sangat pucat, seperti mayat yang sudah dikubur lama dengan banyaknya bekas luka di sekitar wajah. Rupanya makhluk itu yang tadi muncul di atap saung. Wajahnya yang menyeramkan membuatku seketika memalingkan mataku ke arah tiang saung yang ada di dekat Maman. Namun sesosok makhluk lain tiba-tiba muncul dan mengintip dari arah tiang. Kepalanya sengaja dibelokkan agar wajahnya terlihat olehku.
Wajah yang hitam dengan mata yang melotot tajam tanpa kelopak mata, juga giginya yang bertaring. Seluruh badan yang dibungkus dengan kain kafan berwarna putih yang tampak sangat kotor. Makhluk itu tampak tersenyum lebar dengan air liur yang menetes secara perlahan ke arah pundak Maman yang ada di dekatnya. Seperti ada sesuatu magnet yang menarik para penghuni malam ini di persawahan tersebut. Mereka terlihat berbondong-bondong datang ke saung tersebut dari segala penjuru. Ada yang terbang dengan tertawanya yang sangat memekakan telinga. Bajunya berwarna putih, rambutnya berantakan. Bahkan banyak sekali daun-daun kering yang menempel di sela-sela rambutnya. Makhluk itu terbang dan mengelilingi saung tersebut sambil tertawa. Dia seperti terpanggil oleh sesuatu. Sesuatu yang membuatnya datang karena penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh beberapa manusia yang ada di dalam sana. Ada juga makhluk yang merangkak, kaki yang panjang dan tangannya yang pendek, sehingga dia merangkak dengan posisi pinggul ke atas dan kepala sedikit ke bawah hingga menyentuh tanah. Tubuhnya terlihat sangat kurus, seperti hanya ada tulang dan kulit yang ada di dalam tubuhnya. Wajahnya terlihat melotot, dengan beberapa rambut tipis berwarna putih yang terlihat dengan jelas di atas kepalanya. Juga lidahnya yang menjulur keluar, terlihat seperti anjing yang seringkali menjulurkan lidah ketika mereka berjalan. Makhluk itu merangkak dengan sangat cepat ke arah saung. Dia melewati pematang sawah yang kecil dan berlumpur itu tanpa kesulitan. Dan ketika sampai, dia langsung masuk ke bawah saung dan melihat dengan seksama aku dan ketiga temanku dari bawah saung dengan tatapan tajamnya. Sesekali lidahnya yang panjang muncul dari sela-sela kayu itu, dan jujur, hal itu membuatku kaget. Karena aku tidak tahu permainan ini mengundang banyak sekali makhluk yang secara perlahan-lahan datang ke saung ini. Bahkan banyak sekali makhluk yang muncul itu menawarkan sesuatu yang menggiurkan kepada kita semua. Mereka saling bersautan menawarkan sesuatu berupa nomor togel, atau agar pasangan kita bisa terpelet oleh mereka. Dengan syarat bahwa mereka harus diberi sesajen dan dimuliakan layaknya sang pencipta di waktu tertentu. Ini kan yang Monsaidu mau. Ini kan tujuan kalian memainkan jelangkung ini. Manusia seperti kalian itu bodoh. Ceritanya memainkan jelangkung. Ketika bangsa kita datang, kalian kabur semua. Nah sekarang, kalian tidak bisa kabur. Semua makhluk yang ada di sawah ini datang semua memenuhi saung ini. Jadi, bereskan main jelangkungnya. Tanya ke makhluk yang kamu panggil, ingin apa kamu? Sebuah retakan kecil tiba-tiba terlihat dari kepala jelangkung yang terbuat dari batok kelapa itu. Bersamaan dengan teriakan salah satu makhluk kecil berwarna putih yang ikut memainkan jelangkung yang kita pegang bersama-sama. Memang benar yang dikatakan oleh makhluk itu, jelangkung adalah permainan dua arah yang dibuat sebagai jembatan manusia agar bisa berkomunikasi dengan para makhluk yang ada di sekitarnya. Namun banyak orang yang memanfaatkan hal itu untuk meminta sesuatu kepada para makhluk, seperti togel, seperti pelet, atau hal-hal yang lain yang menjadi jalan pintas bagi keinginan manusia itu. Sehingga ketika para makhluk yang ada di persawahan ini muncul dan bergerombol memenuhi saung pada malam itu, banyak dari mereka yang menawarkan diri kepada kita semua karena terbiasa diminta tolong oleh para manusia yang memanggilnya. Mataku sudah tidak kuat. Sudah cukup aku melihat banyak makhluk dengan berbagai rupa di dalam hutan gunung sepuh. Dan kini, aku melihat lebih banyak lagi makhluk yang bermunculan dengan berbagai wujud dan rupanya yang menyeramkan untuk dilihat oleh manusia. Aku hanya bisa menahan semua rasa takutku pada saat itu. Meskipun kini, tubuhku telah basah oleh keringat dingin ketika makhluk tersebut bermunculan. Tiba-tiba makhluk kecil itu menggebrak saung dengan kakinya. Suaranya sangat keras, sehingga kita bertiga kaget.
cepat bereskan main jelangkungnya. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa menyelesaikan permainan ini. Makhluk tersebut tampak marah karena dari tadi hingga sekarang, jelangkung yang kita pegang bergerak tanpa henti ke sana kemari. Kamu, lihat aku. Kamu harus membereskan main jelangkung ini. Tiba-tiba makhluk tersebut menunjuk Maman yang sedang tertunduk. Tubuhnya bergetar hebat karena dia ketakutan dengan situasi yang sekarang. Beberapa kali makhluk itu memanggilnya untuk melihat wujudnya, namun dia sama sekali tidak menuruti apa yang makhluk itu inginkan. Maman semakin menunduk dan menggelengkan kepalanya beberapa kali. Terlihat pula ingus yang muncul dari hidungnya terlihat jatuh karena tangannya harus memegang jelangkung itu dan tidak sempat mengusapnya dengan bajunya. Semakin malam, situasi semakin tidak terkendali. Juga semakin banyak makhluk yang muncul dan mengelilingi saung. Dia yang awalnya tertawa mulai terlihat emosi. Bahkan beberapa kali dia menggebrak saung itu agar kita semua bisa menyelesaikan permainan jelangkung tersebut. Makhluk kecil itu tampaknya tidak senang apabila ada makhluk lain yang muncul di sekitar saung. Sehingga semakin lama jelangkung ini semakin bergerak tidak karuan, dan raut wajahnya semakin lama terlihat marah. Kamu, bereskan main jelangkungnya. Tanya ke makhluk yang kamu panggil, ingin apa kamu? Aku yang masih bingung dengan hanya terdiam atas ucapan makhluk tersebut. Tanya ke makhluk yang kita panggil. Tanya, permintaan kepada makhluk yang kita panggil. Aku langsung memandangi Ahmad yang masih serius dengan kedua tangannya yang memegangi jelangkung itu. Dia hanya menoleh ke arahku dan berkata, apa tujuanmu main jelangkung ini? Coba katakan, apa permintaanmu? Kamu bisa minta apa saja, asalkan permainan ini cepat selesai. Nah, aku kembali dikagetkan ketika aku sedang bertanya kepada Ahmad atas pertanyaan yang dia lontarkan. Dia sepertinya benar-benar marah atas apa yang kita lakukan. Kamu ingin apa? Memanggil jelangkung ini. Cepat bereskan main jelangkungnya. Aku yang ketakutan tiba-tiba mengeluarkan beberapa patah kata dengan terbata-bata. Sebuah permintaan dari lubuk hati atas semua yang terjadi pada malam ini. Aku ingin kamu pulang tanpa diantar, dan makhluk muncul di sini pun. Pulang semua, sehingga membiarkan kita semua bisa pulang dengan selamat sampai ke kampung. Aku hanya berharap semua para makhluk yang muncul di sini menghilang, dan itu terucap ketika makhluk itu menggebrak saung dengan kakinya secara spontan. Karena yang aku butuhkan sekarang adalah bisa membawa Rusdi pulang dengan selamat pada malam itu. Entah apa yang terjadi ketika aku berbicara seperti itu. Terlihat senyum lebar dari makhluk kecil yang tadi terlihat marah, bersamaan dengan retakan-retakan jelangkung yang semakin terlihat jelas. Jelangkung tersebut tiba-tiba patah, pecahannya berhamburan ke seluruh saung. Angin tiba-tiba datang dan berembus kencang ke arah kita semua. Aku yang awalnya melihat jelangkung yang patah itu langsung menutup mata akibat angin yang berembus kencang ke arah saung. Hingga akhirnya suasana tiba-tiba hening. Tidak ada suara tertawa yang muncul dari atap saung. Tidak ada lagi bau busuk dari air liur di belakang Maman. Semuanya makhluk yang mengelilingi saung tiba-tiba menghilang bersama dengan makhluk putih yang ada di dekatku. Tiba-tiba, brak! Tubuh Rusdi secara tiba-tiba terpental mundur hingga terjatuh di bawah saung, seperti ada sesuatu yang mendorongnya dari arah depan. Bersamaan dengan sebuah suara samar-samar terdengar jelas di telingaku pada saat itu. Sebuah suara dari makhluk itu yang bercampur dengan suara kodok dan jangkrik yang kembali menghiasi malam yang mencekam di saung tempat kita duduk sekarang. Kalau kamu memanggil bangsaku, kamu harus membereskan keinginanmu di depan makhluk yang kamu panggil.
Karena kalau tidak, akan mengundang makhluk lain untuk datang, dan makhluk yang kamu panggil tidak akan bisa pulang hingga kamu membereskan keinginanmu. Jadi, aku akan mengembalikan lagi temanmu yang mengundangku main tadi sore. Soalnya kalau manusia itu tidak datang, jiwa temanmu akan aku bawa sampai kalian mengucapkan keinginan untuk menyelesaikan permainan jelangkung ini. Banyak yang belum tahu, atau mungkin tidak ingin tahu, ada peraturan tidak tertulis yang harus ditaati ketika memainkan jelangkung. Sebuah permainan yang sakral namun menakutkan, bahkan bisa membahayakan. Jelangkung tidak boleh dimainkan dengan angka yang ganjil 1, 3, 5, 7, dan kelipatannya, karena akan mengundang salah satu makhluk yang akan mengikuti permainan tersebut dan akan menampakkan dirinya kepada kita semua, manusia yang memainkannya. Apabila sudah terlanjur, jelangkung akan dikontrol sepenuhnya oleh makhluk tersebut hingga permainan usai. Dan selama permainan berlangsung akan banyak mengundang para makhluk yang lainnya datang dan menampakkan dirinya kepada manusia yang ada di sana. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan permainan itu, yaitu mengungkapkan sebuah keinginan kepada makhluk yang ikut bermain jelangkung pada kita, dan membiarkan makhluk itu untuk pulang tanpa diantar. Cukup mudah sebenarnya, namun apakah berani mengungkapkan hal itu di depan para makhluk yang menampakkan dirinya di depan wajah kita? Mereka akan mencoba mengabulkan hal-hal kecil yang kita inginkan, meskipun kita meminta mereka untuk pulang dan tidak kembali lagi. Rusdi, aku tiba-tiba berteriak, melihat tubuh Rusdi yang tiba-tiba terpental bersamaan dengan hancurnya jelangkung yang aku pegang. Maman dan Ahmad mendadak menengok ke arah Rusdi dan langsung berdiri turun ke bawah saung. Kondisi Rusdi yang awalnya dingin dan kaku, kini bisa kami gerakkan dengan mudah. Tubuhnya kembali hangat seperti sebelumnya, dengan mata yang kini terpejam dan nafas yang kembali normal. Kondisi di dalam saung seketika berubah dengan sangat cepat. Para makhluk yang menyeramkan itu seketika menghilang dengan sekejap mata, bersamaan dengan makhluk kecil yang menjadi teror yang menghantui mereka di dalam saung ini. Sekarang, kita bawa Rusdi pulang ke warung, sekaligus bawa potongan-potongan jelangkung ke dalam kresek. Waktu semakin malam, jangan sampai kita bertemu lagi dengan para makhluk yang menyeramkan di persawahan ini. Akhirnya aku dan Maman membantu Rusdi untuk berjalan dengan kondisi yang masih belum sadarkan diri. Sedangkan Ahmad memasukkan potongan-potongan jelangkung agar tidak ketahuan oleh petani yang nanti datang ke saung ini ketika pagi tiba. Pelan-pelan bungsu, jangan sampai kamu terjatuh, kataku sambil mengangkat tangan Rusdi ke arah pundak. Lalu aku juga menoleh ke arah Ahmad yang masih memasukkan baju daster putih yang kotor ke dalam kresek bersamaan dengan potongan batok kelapa yang sudah hancur. Malam semakin larut. Sinar bulan sabit yang terang kini menghiasi perjalananku untuk pulang ke rumah. Tidak ada tanda-tanda para makhluk yang mengawasi kita sekarang. Tidak seperti ketika aku berada di saung, dengan matanya yang merah yang muncul dari depan kegelapan. Kini semuanya terlihat sangat hening. Bintang-bintang terlihat berhamburan di atas sana, dengan sinar bulan yang menjadi penyempurna langit malam. Beberapa waktu berlalu, entah sudah jam berapa sekarang, namun berjalan di persawahan di malam hari terasa sangat lama. Akhirnya, setelah hampir 20 menit aku berjalan dengan perlahan, sebuah titik cahaya muncul dari kejauhan. Sebuah cahaya dari lampu minyak yang menyala di ujung jalan sana. Aku dan Maman serta Ahmad mulai mempercepat langkah. Karena titik cahaya itu adalah kampung yang menjadi tempat yang aman bagi kita untuk beristirahat dan menenangkan diri atas kejadian yang menimpa kita semua pada malam ini.